naik sekitar 300-350 triliun. Nah, next slide. Ini adalah datanya, saya hanya menunjukkan, ini datanya menggembirakan. Karena yang naik tinggi, terutama habis COVID, adalah layanan primer. Karena layanan primer ini kalau kunjungannya banyak, ini akan bisa menekan belanja kesehatan yang akan naik terus itu tadi. Ya, dibandingkan dengan yang naik adalah rumah sakitnya. Halaman berikutnya saya cerita aja. Emang BPJS itu nggak pernah sustainable. Dia positif kalau dinaikin iuran. Jadi kenaikan iuran itu selalu telat. Gitu telat. Udah minus 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 naikin. 2016 positif. Kemudian ada COVID 2020, 21, 22 positif, ini negatif lagi. Ya. Ini menunjukkan bahwa memang dinamika dari kenaikan iuran ini walaupun secara politis memang ini sensitif, ini harus dikaji terus untuk menjaga sustainability dari kemampuan BPJS dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat kita. Dan tugas kita bersama untuk menjelaskan bahwa iuran BPJS itu sebenarnya sangat-sangat murah dan menguntungkan untuk bagi kesehatan masyarakat. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya sustainability itu bisa dijaga? Kita juga ingin agar sistem mekanisme iuran dari reimbursement-nya dibikin seefisien mungkin. Kan? Nah, di yang baru nanti rencananya kita akan lakukan kelas rawat inap standar. Ini maksudnya apa? Supaya ya udah BPJS itu fokusnya ke yang bawah aja. Walaupun ini debat terus sama BPJS. Tapi saya bilang BPJS nggak usah cover yang swasta, yang kaya-kaya deh. Kenapa? Karena yang kaya kelas 1 itu biarin diambil swasta. Itu sebabnya tadi pagi kita tanda tangan sama OJK untuk combine benefit udah di-approve juga oleh Komisi 11 POJK mengenai kombinasi swasta dan BPJS. Karena selama ini kan nggak bisa nyambung tuh coordination benefitnya. Biarin yang besar swasta aja ambil. Supaya BPJS bisa sustain diambil yang level bawah, semuanya di cover sama. 280 juta rakyat Indonesia, dia kaya miskin, harusnya di cover sama. Kalau ada apa-apa, seperti itu. Ya. Yang nomor 2, kita nanti akan jelaskan, langsung aja masuk deh Bapak Ibu ke halaman berikutnya ya. Jadi prinsip yang pertama, Chris itu next slide, ini Bapak Ibu udah tahu, saya rasa intinya adalah nyamain ya, supaya swastanya bagus. Nah, yang nomor 2 kita lakukan, kita akan rubah rujukannya berbasis kompetensi supaya menghemat BPJS juga. Sekarang kalau orang misalnya sakit kena serangan jantung harus dibedah jantung terbuka. Dia dari puskesmas masuk dulu ke sakit tipe C. Tipe C rujuk lagi tipe B. Karena nanti itu tipe B tujuannya tipe A. Padahal yang bisa lakukannya udah jelas tipe A. Tipe C, tipe B nggak mungkin bisa tangani. Harusnya dengan demikian BPJS nggak usah keluar uang 3 kali. Dia keluarnya sekali aja, pak langsung dinaikin ke yang paling atas. Dari BPJS itu biaya yang lebih murah, dari masyarakat juga lebih senang dia. Nggak usah dia rujuknya 3 kali lipat, guru wafat nanti dia kan. Lebih baik dia langsung aja dikasih ke tempat di mana dia bisa dilayani sesuai dengan anamnesa awalnya. Gitu ya. Nah, yang ketiga yang kita lakukan, kita juga merubah tarif DRG-nya. Kenapa? Karena risk group-nya kita ini CBJS itu kan bikinan Malaysia. Ah itu tuh nggak sesuai dengan kenyataan di Indonesia. Rumah sakit banyak yang komplain, BPJS juga merasa ini bayarnya kok kebanyakan seperti ini. Jadi kita udah duduk bareng sama semua organisasi profesi, rumah sakit, kolegium untuk kita kelompok-kelompokkan, sederhanakan. Jadi nggak administrasi juga rumah sakit terlalu susah, BPJS juga nggak usah terlalu pusing, nge-reviewnya, dispute-nya juga bisa jadi lebih kecil dan lebih sesuai dengan kebutuhan orang Indonesia. Saya kasih contohnya deh, kalau misalnya kayak gini nih, saya bilang konsultasi rawat jalan. Dulu cuma satu rawat jalan, dia mau masuk dokter bedah, mau masuk dokter paru, mau masuk dokter spesialis jalan satu. Padahal kan beda-beda orang masuk tuh rawat jalan. Udah kita rubah jadi 159 jenis supaya pembayarannya juga bisa lebih pas, customer juga di-treatnya baik, nggak usah datang 2 kali, 3 kali dan 3 hari seperti itu ya. Kemudian misalnya ada hal-hal yang lain, kraniotomi atau kemoterapi, kita sederhanakan aja deh, jangan terlalu bikinnya terlalu rumit sehingga nanti klaimnya juga susah rumah sakit, BPJS potensi dispute-nya juga tinggi. Kita sederhanakan, pembicaraan ini udah selesai antara BPJS dan kita. Sekarang tinggal masalah kita mau pilot project-nya. Ya, kita mau lakukan pilot project. Nah, yang berikutnya juga kita akan lebih agresif melakukan health technology assessment. Jadi misalnya ada prosedur-prosedur baru yang bisa lebih murah atau alat-alat kesehatan instrumen baru lebih murah. Ya udah kita tes, sebenarnya bisa nurunin. Kayak misalnya gini, kita kan mau bagi cath lab. Cath lab itu ada stent jantung mahal. Ya stent jantung yang merek Amerika mahal.
Tapi kalau merek Cina kan lebih murah, cuma 25% ya harganya. Jadi kan di health technology assessment aja. Sehingga dengan demikian akan jadi lebih reasonable. Harganya nggak usah naikin tarif BPJS. Kayak sekarang kan, ada teman-teman kolegium tertentu jantung masuk akan BPJS-nya. Tapi trombektomi untuk stroke itu nggak masuk. Mereka minta naikin dong tarif BPJS harus bayar lebih. Tapi saya bilang, ini kan mirip jantung sama stroke. Kok jantung masuk, stroke nggak masuk? Ya, antara si trombektomi sama si pasang PCI nggak masuk. Oh ternyata yang Collegium Nero masih mau pakainya merek Amerika saja. Sedangkan yang jantung sudah mau pakai merek Cina lebih murah. Isunya patient safety. Tapi kok jantung mau pakai, yang stroke nggak mau pakai. Harusnya kan jadi tanpa mengubah tarif BPJS, dia bisa menggunakan BMHP merek-merek yang nggak usah yang paling mahal untuk teman-teman BPJS. Karena udah terbukti juga dipakai dan sudah puluhan juta orang yang menggunakan.